Nah, yang kedua, kita ada Ibu Eli Ruslim. Saya ganti spotlight-nya. Ini dia Ibu Eli. Ibunya Raina ini memiliki latar belakang pendidikan sarjana bimbingan dan konseling. Beliau lekat dengan dunia pendidikan anak dan remaja sejak 30 tahun lalu, awalnya sebagai guru TK dan SD. 20 tahun terakhir, ini Bu Eli menjadi konselor di sebuah SMA swasta di Jakarta Selatan. Bu Eli berkenalan dengan aromaterapi sejak 6 tahun lalu, sebelum akhirnya menjadi Certified Aromatherapist dari Franklin Institute of Wellness. Di waktu senggangnya, Eli bisa ditemui berada di belakang selembar kain mori ditemani canting dan malam. Jadi hobinya ngebatik. Dan yang terakhir, saya sendiri, saya Arlin, background-nya dari background pendidikan itu sebagai psikolog. Dulu bercita-cita jadi konselor, tapi akhirnya berkarya di bidang entrepreneurship, di dunia entrepreneur. Mirip sama Ellie, saya mulai kenalan dengan aromaterapi 7 tahun lalu dan mendapat sertifikasi sebagai aromaterapis dari Aromahead Institute. Jadi kita bertiga ini pendidikan aromaterapinya dari institut yang berbeda-beda, makanya saling melengkapi. Awalnya dulu berkenalan dengan aromaterapi karena anak saya Timothy itu asma. Sekarang membangun merek Pikmi Natural sebagai formulator untuk menyebarkan holistic well-being di Indonesia. Di luar waktu membangun tim dan menjadi orang tua, Arlin hobi belajar sesuatu yang baru. Senang explore. Jadi sekian perkenalannya. Untuk sesi, kita akan langsung mulai dalam sesinya. Sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir, kalau bisa menyalakan kamera, boleh dinyalakan. Karena lebih enak kalau misalkan kita bisa saling lihat satu sama lain, bisa saling kenalan juga. Banyak yang mungkin saya belum pernah kenal di sini, tapi nanti semoga bisa jadi, bisa ingat mukanya. Oh, ini pernah ketemu di webinar Kiriakon dulu. Lalu sepanjang webinar ini harap speaker tetap di mute. Kalau ada pertanyaan atau minta bantuan, bisa ditaruh di chat. Nanti kita akan jawab di sesi Q&A di terakhir. Jadi nggak berpanjang-panjang lagi. Oh, kalau misalkan suara pembicara tiba-tiba ngeheng gitu atau nggak kedengeran, kecil, bisa info di chat ya, karena kadang-kadang yang jadi speaker juga nggak ngeh kalau suaranya hilang. Oke, saya akan mulai share sebentar. Oke, kelihatan ya semuanya? Jadi hari ini kita sesi Special Oils for Special Kids. Hari ini kita akan mempelajari tentang essential oil itu apa yang bisa dipakai untuk kita bisa mendukung anak-anak spesial yang ada dalam hidup kita. Bukan cuma mendukung permasalahannya, tapi juga mendukung well-being-nya dan kesejahteraannya, kenyamanannya sehari-hari. Essential dan aromaterapi jangan dianggap sebagai solusi satu-satunya ya. Jadi, sorry kecepatan. Jadi sebelumnya ada disclaimer dulu. Disclaimer ini, presentasi ini bertujuan untuk edukasi tentang penggunaan minyak asiri dalam kaitannya dengan anak berkebutuhan khusus. Materi ini jangan dipakai untuk mendiagnosa seseorang, siapapun itu, dan para peserta harap bisa berkonsultasi lebih jauh dengan dokter, psikolog, maupun aromaterapis untuk nentuin dulu kondisinya kira-kira seperti apa, kalau bisa sudah ada diagnosanya, dan dari situ baru kita bisa nentuin pilihan aromaterapi atau minyak atsiri yang tepat. Terus yang terakhir, ini tidak diperkenankan mengutip isi dari presentasi hari ini, baik sebagian maupun keseluruhan tanpa seizin pengajar. Jadi sebelumnya saya info dulu juga, kita nanti tidak akan memberikan materi handout, tapi peserta dipersilakan untuk men-screenshot kalau ada info yang penting yang mau disimpan untuk diri sendiri, boleh di-screenshot saat ini dari presentasi ini. Lalu, pertama, aromaterapi itu apa dan kenapa tadi saya menekankan kalau aromaterapi jangan dipakai sebagai satu-satunya alat diagnosis dan
kebanyakan orang mungkin berpikir karena aromaterapi dan minyak atsiri itu sesuatu yang natural, jadi otomatis akan lebih aman untuk dipakai oleh anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, sebetulnya enggak. Jadi aromaterapi itu definisinya ada di sebelah kiri ini ya. Penggunaan minyak atsiri murni dengan cara yang terkendali dan ahli melalui jalur pernafasan dan topikal bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan fisik, psikologi, dan spiritual. Kan panjang nih, jadi udah kita singkat sebetulnya 4 kata yang penting itu apa aja. Nah, pertama, minyak atsiri murni. Minyak atsiri ini essential oil ya bahasa Indonesianya. Berasal dari tumbuhan dan diproses dengan cara yang tepat dan berhati-hati. Yang ditekankan di sini adalah murninya. Jadi bukan kayak obat yang memang sudah diisolat, tapi minyak atsiri murni itu komponen suatu kesatuan kendali dan ahli. Ini juga penting karena harus ada pengetahuan yang benar sebelum kita pakai. Jalurnya yang bisa dipakai untuk ABK adalah jalur pernafasan dan topikal, yaitu dihirup dan dioles. Tujuannya untuk memelihara kesehatan dan titik akhirnya itu sebetulnya mencapai titik keseimbangan di dalam badan kita. Karena semua orang sebetulnya memiliki homeostasis. Fungsi badan kita itu untuk mencapai keseimbangan. Tapi terutama untuk ABK, untuk anak berkebutuhan khusus, kadang keseimbangan ini suka miring, jadi nggak seimbang pada dasarnya. Dan kita berusaha menggunakan essential oil ini untuk membantu mengembalikan badan itu ke titik seimbang. Jadi diingat sekali lagi, minyak atsiri itu bukan minyak ajaib yang bisa nyembuhin segala penyakit. Jadi jangan dipikir kalau kita udah punya satu kotak ini nih, satu kotak P3K yang isinya minyak atsiri, itu udah nggak perlu lagi hal-hal lain, nggak perlu lagi dokter dan obat-obatan. Jadi bukan untuk menyembuhin segala penyakit. Tapi udah banyak ada pembuktian signifikan dan riset bahwa minyak atsiri itu bisa membantu mengurangi gejala atau keluhan fisik dan psikologis ya, dan juga perilaku sulit yang dialami anak berkebutuhan khusus. Jadi bukan cuma menenangkan aja, bukan cuma psikologis, tapi juga fisik dan behavioral perilakunya. Sekarang kita akan masuk dulu ke jalur pemakaian yang pertama. Jadi tadi aromaterapi itu kan semuanya menggunakan minyak atsiri. Nah, jalur penggunaannya ada inhalasi dan 2 topikal. Sekarang kita bahas dulu kalau inhalasi atau dihirup itu untuk kebutuhan apa aja. Pertama, begitu kita hirup ya essential oil, itu masuk nih panahnya lewat hidung, dia akan masuk ke 2 jalur. Pertama, dia akan langsung masuk ke dalam otak kita, itu perlu waktunya sangat sedikit. Kayak kita kalau mencubit tangan sendiri, itu langsung udah ada au gitu ya, ada rasa sakit. Nah, kurang lebih kalau kita mencium bau minyak atsiri, itu sinyalnya akan langsung sampai di otak dengan kecepatan seperti itu. Kita mencubit dan merasakan sakit, sama kita mencium aroma dan muncul efek psikologisnya. Di otak ini, minyak atsiri akan mempengaruhi kondisi psikologis, misalkan kecemasan, anxiety, stres, dan dia akan mempengaruhi juga sistem saraf pusat terutama yang mempengaruhi regulasi stres kita. Terutama karena dia langsung berpengaruh ke yang disebut dengan HPA aksis. Nah, itu mempengaruhi cara kita mengolah stres, cara kita menenangkan diri sendiri, itu bisa banget dipengaruhi sama minyak atsiri. Terus di otak juga bisa mempengaruhi sistem hormon atau endokrin. Nah, jalur yang kedua, waktu kita menghirup minyak atsiri, selain dia masuk ke otak, tentunya sesudah dihirup bersama dengan udara, dia akan masuk juga ke dalam paru-paru. Ke dalam paru-paru ini akan mempengaruhi pernafasan, jadi mulai dari jalur hidung, ke trakea, sampai ke paru-paru. Dan dari paru-paru dia akan dialirkan ke seluruh tubuh lewat aliran darah. Makanya kalau misalkan kita mencium minyak atsiri, itu yang akan bisa menghasilkan efek bukan hanya untuk menenangkan, relaxing gitu, tapi terutama kalau untuk masalah pernafasan, batuk, pilek, flu,
Kita akan lihat nanti itu bisa dibantu banget sama aromaterapi. Terus bisa terbantu juga ke efek ke seluruh badan. Meskipun nanti itu tergantung dari dosis atau intensitas yang dipakai. Nah, di sini kita lihat kalau ininya ada jalurnya, saluran pernafasan atas ya, mulai dari hidung sampai yang biru ini termasuk saluran pernafasan atas. Terus saluran pernafasan bawah itu dari leher ke bawah ya masuk ke paru-paru. Dan sesudah masuk ke aliran darah, essential oil itu akan diolah sama tubuh sama kayak benda asing yang masuk ke dalam. Jadi dia akan masuk ke liver, dari liver di metabolisme, lalu akan dibuang lewat air kencing, lewat ginjal. Jadi meskipun kita hanya menghirup, tetap harus menjaga keamanannya. Untuk anak berkebutuhan khusus, asal mengikuti panduan yang ada di samping ini sebetulnya sudah cukup. Pertama, jangan mencium langsung dari botolnya. Kalau mencium langsung dari botolnya itu bisa dibilang intens gitu ya, langsung aromanya tajam. Terus juga hindari minyak atsiri yang punya potensi memicu kejang, terutama untuk anak yang ada riwayat epilepsi atau demam kejang, itu harus dihindari. Nanti kita akan sebutin essential oil apa aja nih yang memiliki potensi memicu kejang. Yang paling umum itu rosemary dan eucalyptus. Itu dihindari. Lalu ikuti panduan Mother Blend. Mother Blend ini apa? Nanti bakal dijelasin sama Bu Eli. Kalau yang pakai diffuser, nyalain diffuser 30 menit aja setiap kali pemakaian. Jadi jangan dinyalain 24 jam berturut-turut. Apapun tujuan kita nyalain diffuser, paling bagus itu nyalain 30 menit dan stop dulu 30 menit. Coba pikirinnya gini, kalau kita ngelewatin jalan gitu ya, terus tiba-tiba ada bau got atau ada bau sampah, terus macet. Pertamanya kita nggak suka banget sama bau itu, tapi sesudah 10-15 menit, udah nggak kecium lagi biasanya bau itu. Nah, karena otak kita punya sistem mekanisme yang akan shutdown sendiri begitu dia overwhelm atau kebanyakan stimulus bau. Jadi sama dengan aromaterapi juga, apalagi kalau yang dicari itu efek untuk psikologis. Sesudah 30 menit, selain dia nggak efektif, itu juga bisa menjadi overwhelming, bisa berlebihan. Terus kalau yang dipakai di ruangan tertutup, jangan lupa harus tetap ada ventilasi. Jadi buka jendela setiap pagi supaya ada pergantian udara di dalam ruangannya. Mencium langsung dari botol. Jadi kalau nggak dicium langsung dari botol gimana? Nah, ini bisa ditetesin ke tisu atau dicampur dulu, dilute menjadi Mother Blend, atau dibikin jadi spray, atau dipakai lewat. Nah, sekarang kita lihat jalur-jalurnya. Pertama kita bisa diffuse. Kalau diffuse ini pakai diffuser yang isinya air ya. Pakai diffuser isinya air, jangan pakai candle burner. Kalau essential oil kena panas, dia akan rusak efek terapeutiknya. Kimianya, struktur kimianya rusak. Jadi kita pakai diffuser yang isinya air. Panduannya untuk 100 ml itu cukup 2-3 tetes. Atau bisa juga pakai personal inhaler yang disebut juga aromastik. Ini bentuknya kayak fixed inhaler kalau yang semua orang pasti tahu. Terus yang ketiga bisa juga dengan steam inhalation atau inhalasi uap. Nah ini caranya terutama kalau lagi ada masalah pernafasan atas. Virus, bakteri, batuk pilek, flu, itu sediain satu baskom diisi air panas, air yang panas sampai benar-benar menguap itu ada uap panasnya. Lalu tetesin essential oil, minyak atsiri 4-6 tetes. Terus kita kepalanya ada di atas baskom gitu ya, dan ditutupin pakai anduk. Gampangnya gitu. Terus hindari mata jangan sampai kebuka waktu kita lagi melakukan inhalasi uap ini. Kalau untuk ABK mungkin bisa dipakein kacamata kalau misalkan susah untuk minta mereka untuk terus tutup matanya. Atau kalau saya dulu waktu anak-anak masih kecil itu saya pakein kacamata renang.
supaya dia nggak masalah waktu lagi di inhalasi uap ini. Yang ketiga bisa juga dengan pillow spray atau spray untuk disemprotin ke kain, misalkan supaya dapat manfaatnya waktu tidur, jadi disemprotin ke bantal. Ini paling gampang dilarutinnya ke alkohol. Jadi jangan essential oil ditetesin ke air karena dia nggak akan bercampur. Tetesin ke alkohol, masukin ke botol spray, itu yang paling gampang untuk bisa dipakai. Nah, terus prinsipnya harus diingat, kalau aroma yang lembut dan halus itu lebih memberikan efek menenangkan dan merilekskan daripada aroma yang intens. Makanya kenapa kita selalu bilang jangan langsung dari botolnya. Terutama untuk anak berkebutuhan khusus, kalau langsung dari botolnya itu terus narik nafasnya langsung gitu, ini kan dapat aromanya langsung full strength itu ya, aromanya keras dan tajam. Jadi malah bisa menghasilkan efek sebaliknya, malah bisa jadi lebih stres. Sebaiknya kalau bisa diciumnya dengan menggunakan metode yang ada di atas ini. Nah, selanjutnya ke bagian penggunaan topikal ini saya serahkan ke Bu Eli. Baik, thank you Arlene. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat pagi Ibu Unce. Sebelum saya cerita, saya mau kenalkan dulu, in case belum ada yang belum pernah lihat. Ini adalah inhaler, ya. Kalau yang sering kita beli di toko-toko umum tuh biasanya fix punya inhaler. Nah, inhaler ini sebetulnya salah satu cara yang menurut saya paling oke dan paling personal untuk kalau kita mau minyak atsiri dipakai pada anak-anak secara pribadi. Ya, jadi kan kadang-kadang kalau kita misalkan kita diffuse nih di dalam satu ruangan, terus kebetulan ada orang banyak, nah kadang-kadang kan buat saya mungkin buat si anak baunya oke, tapi mungkin orang lain mungkin nggak terlalu suka gitu dengan baunya. Atau misalnya ternyata ibunya nggak suka atau ayahnya nggak suka, atau justru kita lagi diffuse sesuatu yang kita anggap menenangkan, ternyata anaknya nggak suka, gitu ya. Atau misalnya kita mau bikin sebuah blend yang kita mau bekali anak kita ke sekolah sebelum dia sekolah supaya dia bisa fokus. Nah, daripada misalnya kita diffuse di satu ruangan kelas semuanya yang banyak anaknya dan belum tentu juga anak lain tuh seneng dengan baunya, maka ini adalah jalan keluar yang paling oke. Karena si anak akan mencium bau yang dia suka tapi tidak mengganggu orang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau belum punya inhaler mungkin bisa cari banyak di toko-toko online inhaler, lalu kita bisa bikin. Bahkan kita bisa kasih label, yang ini tidur, yang ini fokus, yang ini pilek dan seterusnya. Oke? Nah, saya kebagian tugas menceritakan jalur nomor 2 yang sebetulnya salah satu jalur yang paling umum gitu ya dipakai kalau kita mau menggunakan minyak atsiri. Nah, jalur topikal ini paling cocok untuk apa? Nah, jalur topikal ini paling cocok dipakai atau dipilih kalau kita atau anak-anak kita itu mengalami gangguan pencernaan, kembung, atau justru diare, atau dia nggak bisa pup, atau dia sakit mah. Nah, itu dihirup mungkin efeknya tidak akan sekuat kalau kita oles ya di tempat tertentu. Lalu, jalur topikal ini oles itu juga kita pilih kalau gangguannya adalah gangguan pernapasan. Jadi gangguan pernapasan itu sebetulnya bisa di-tackle dengan dua cara. Pertama, gangguan pernapasan kita tackle dengan cara dihirup, karena kita tahu dengan jalur pernapasan, molekul-molekul minyak atsiri itu akan dengan mudah masuk ke paru-paru dan melakukan fungsi terapeutik. Tapi selain itu bisa juga dibantu dengan dioles, ya. Lalu jalur topikal itu juga dipakai untuk masalah kulit, entah itu eksim atau kulit yang terlalu kering, atau mungkin anaknya karena terlalu sering berbaring atau terlalu sering duduk, lalu misalkan kulit belakangnya lecet, atau dia kulitnya terlalu sensitif, atau dia adalah anak yang sering alergi. Nah, itu jalur topikal lumayan oke.
Nah, alergi di sini juga alergi yang kelarinya ke kulit ya. Jadi misalnya tiba-tiba bentol-bentol, merah-merah, dan sebagainya. Karena kalau misalkan alerginya adalah dia, tampilannya adalah dia bersin-bersin setiap pagi, maka inhalasi itu akan lebih menolong. Oke. Selain itu, jalur oles itu juga sangat efektif untuk dipakai pada gangguan tidur. Misalnya, tidak bisa tidur, ya, insomnia, nggak bisa tidur, atau kalau sudah tidur gampang sekali terbangun. Itu juga bisa dibantu dengan mengoleskan minyak atsiri. Nah, selain itu bisa juga membantu atau memberikan efek-efek psikologis. Jadi tadi Arlin cerita, kalau inhalasi itu sangat oke kalau untuk membantu anak yang misalnya moody, terus dia meltdown, atau dia tantrum, atau dia lagi stres karena dia mau ujian, itu sangat terbantu dengan inhalasi. Tapi at the same time, sebetulnya ketika kita oles dia di tubuh kita, maka sebenarnya essential oil itu masih akan memberikan efek psikologis. Kenapa begitu? Karena ketika kita oles, otomatis baunya pasti akan tercium juga oleh kita. Ya kan? Nah, ketika baunya tercium, itu otomatis akan langsung connect dengan otak. Lalu otak akan melakukan segala macam prosesnya yang menurut saya sangat ajaib di dalam otak itu dan menghasilkan efek psikologis yang kita inginkan. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau mencoba membantu anak untuk masalah-masalah psikologis, nggak selalu harus begini. Dioles di sini, gitu ya, di belakang itu juga sebetulnya oke. Oke. Nah, jalur topikal selain itu juga dipakai untuk masalah-masalah yang sifatnya muscles, otot, kaku, ya kan, lemes, pegel, capek, dan seterusnya, itu juga oke. Roll on termasuk topikal. Nah, kalau roll on saya sering pakai, taruh di sini, ya, lalu kita gini. Oke, lalu ajarin anaknya setiap kali dia stres, dia punya kebiasaan begini. Karena di sini ada bau yang mungkin dia suka. Ya. Oke, berikutnya Arlin. Next. Great. Oke, nah. Untuk jalur topikal ini selalu gunakan mother blend ya, Ibu-ibu dan Bapak. Ini prinsip pertama. Kalau kita mau pakai minyak atsiri dengan oles, selalu ingat prinsip pertama adalah gunakan mother blend. Lalu mother blend itu apa gitu kan? Apakah blend ibu-ibu misalkan gitu ya? No. Mother blend itu nanti saya jelasin di belakang. Jadi kita pakai istilah mother blend untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya cara yang aman untuk oles. Nah, kalau mau oles bisa dengan cara apa? Pertama, pilihan medianya. Bisa dengan minyak balur. Ya, bisa untuk pijat tubuh, untuk pijat tangan, pijat kaki, atau pijat langsung di otot yang pegal. Bisa juga diolah menjadi campuran air mandi. Nah, untuk campuran air mandi ini jangan langsung tetes ya. Jangan langsung ini baknya langsung ditetesin lavender misalkan. Enggak gitu. Ada caranya untuk melarutkan. Karena kita harus ingat air dan minyak tidak menyatu. Sehingga kalau kita tetes langsung di bathtub kita, yang terjadi adalah di atas itu akan banyak terjadi lapisan minyak yang akan langsung nempel dengan tubuh. Oke. Lalu kita juga bisa teteskan ke body lotion yang memang unscented. Jadi kita beli body lotion yang tidak ada baunya, lalu kita teteskan beberapa tetes. Itu juga aman. Ya. Nah, gimana caranya nih supaya topikal ini aman, jauh dari misalnya kemungkinan efek samping yang tidak kita inginkan? Yang pertama, selalu lakukan patch test. Jadi kalau kita mau kenalkan minyak atsiri sama anak, apapun itu ya, apapun, sesimpel misalnya kita bilang lavender deh, ya kan, oil sejuta umat yang kayaknya nggak mungkin ada efek aneh-anehnya, misalnya. Jangan pernah berasumsi. Lakukan dulu patch test. Caranya gampang. Cuman di sini karena ini adalah kulit yang cukup tipis, teteskan aja 1 tetes ya, lalu diamkan. Lalu kita lihat ada reaksi enggak? Karena kalau misalnya ternyata dia terlalu panas untuk kulit si anak, pasti akan merah atau lalu mulai gatel-gatel, lalu kelihatan merah-merah. Nah, kita tahu bahwa mungkin kita harus mengencerkan lebih banyak.
gitu. Even nanti kalau kita sudah buat dalam bentuk mother blend, kalau kita mau make sure ini kekencangan nggak ya, gitu ya. Lakukan dulu patch test di inner arm kita supaya kita tahu jelas, oh oke, yang ini oke. Atau kalau misalnya, wah ternyata lebih panas nih, ya udah diencerin lagi. Lalu jalur topikal ini oles, jangan mengoleskan di dekat mata. Even misalnya kita bilang di luar kok, cuma di sini-sini gitu ya di depan mata. Kalau nggak perlu banget, mendingan jangan. Gitu. Saya pernah bikin mother blend, lalu kan kalau peppermint itu enak ya, wanginya kan seger ya. Jadi peppermintnya saya taruh di sini nih, maksudnya biar nggak ngantuk gitu kan, saya olesin di tengah-tengah. Itu panasnya minta ampun, maksudnya mata tuh langsung jadi pedes. Gitu. Sebegitu powerfulnya minyak atsiri sebetulnya memberikan kesembuhan buat tubuh. Tapi kita juga harus menggunakannya dengan cara-cara yang aman. Karena hal-hal yang menurut kita kayaknya oke, tapi ternyata belum tentu oke gitu di badan anak. Ya, jadi selalu hindari area mata. Jangan meneteskan essential oil ke dalam lubang telinga. Jadi jangan begini ya, gitu. Karena mungkin kupingnya gatel di dalam, lalu pengen ditetesin lavender, no. Olesnya di luar. Oke, atau selaput lendir yang lain. Nah, kalau khusus untuk bath bomb atau bath salt mau dijadikan campuran air mandi, itu gunakan soluble atau glycerin, dilarutkan dulu di soluble, nanti kalau oilnya udah menyatu, baru dimasukkan ke dalam air mandi sehingga aman. Dulu saya pernah punya teman, dia mau memberikan minyak atsiri rose buat anaknya mandi. Karena rose kan kalau kita spa dikasih rose bunga-bunga itu kan wanginya enak ya mandi ya. Nah, hal yang sama dia lakukan di bathtub-nya dia tetesin rose gitu kan. Dan baunya betul-betul enak gitu. Tapi yang dia lupa adalah rose itu sebetulnya iritan di kulit. Jadi begitu anaknya dimasukin ke dalam bathtub-nya, yang ada anaknya nangis. Kenapa? Karena kulitnya jadi panas banget. Jadi buru-buru diangkat lagi, anaknya buru-buru disabunin, dimandiin, dan panasnya itu sebetulnya masih nempel untuk beberapa jam, tapi nggak ada iritasi untungnya karena keburu diangkat. Gitu. Pernah juga kita punya pengalaman anaknya teman saya pilek, itu bathtub airnya panas, ditetesin eukaliptus begitu aja, anaknya diceburin ke dalam gitu. Ya enak, wangi kan, buat kita yang tahan karena kita dewasa itu wangi ya, buat anaknya it was just too much, yang ada anaknya gitu ya, buru-buru diangkat juga. Oke, jadi untuk jalur topikal jangan berlebihan pakainya. Nah, kalau kulitnya terasa panas, kita udah pakai nih misalnya, wah panas gitu ya, nggak usah panik, ambil lagi carrier oil, oleskan lagi carrier oil di atasnya sehingga dia jadi semakin encer. Oke, nah kalau dia makin encer, biasanya reaksi panasnya akan berkurang. Kalau masuk mata, tidak sengaja misalnya masuk ke dalam mata, jangan ambil air lalu digini-giniin ya, pakai air, karena biasanya air itu akan membuat si essential oil justru akan masuk semakin dalam. Yang perlu kita lakukan adalah ambil tisu atau ambil kain, lalu totolkan dengan carrier oil, bisa jojoba, olive oil, VCO, apa aja ya, minyak pengencer, lalu diuntir, taruh sedikit di sini di ujung-ujung mata ini. Ya, pelan-pelan gitu nanti dia akan menyerap si essential oil-nya. Lama-lama pedesnya akan berkurang dan biasanya dia berkurang dengan cukup cepat sebetulnya. Oke. Oke, berikutnya. Nah, oke. Kapan sih kita boleh meneteskan minyak atsiri tanpa diencerkan? Jadi gini, tadi yang saya sebut sebagai mother blend itu adalah sebuah prinsip pengenceran. Ya, ingat prinsip pertama mengoleskan oil pada anak adalah encerkan dia. Gitu. Terus pertanyaannya, boleh nggak tidak diencerkan? Dalam kondisi apa kita boleh pakai essential oil tanpa diencerkan? Pertama, dalam kondisi sangat darurat. Ya, ingat ya, sangat darurat. Artinya apa? Contohnya gini. Misalnya anak kita jatuh, kejedot, terus dia benjol gede, lebam, biru, dan dia sangat sakit. Nah itu kita boleh ambil misalkan lavender, copaiba, atau helichrysum. Kita langsung oles setetes, 2 tetes, langsung oles di benjolnya. Itu akan kempes dengan cepat dan biasanya tidak akan ada reaksi apa-apa. Karena lavender, copaiba, helichrysum itu sebetulnya cukup mild untuk pemakaian emergency, tidak diencerkan dan dalam jangka waktu pendek.
Misalnya kondisi emergensi yang lain tuh apa? Misalnya kita lagi jalan-jalan, tidak sengaja atau misalnya lagi berenang-berenang gitu ya di laut sama anak-anak kita, tidak sengaja anak kita misalnya menendang karang atau menginjak sesuatu di bawah dasar laut yang menyebabkan luka. Atau misalnya lagi main kegores pisau atau kegores apa yang akhirnya terus dia luka, darahnya banyak. Nah, kita mau cepat-cepat menghentikan pendarahan atau membantu dia supaya berdarahnya tuh nggak terus-terusan dan tidak ada infeksi bakteri. Nah, itu boleh. Setetes minyak atsiri, helichrysum misalkan, itu boleh langsung ditetes di tempatnya. Ya, biasanya pendarahan akan berhenti dengan cepat. Nah, prinsip berikutnya kalau mau meneteskan minyak atsiri tanpa diencerkan dalam kondisi darurat adalah pastikan minyak atsiri yang kita pilih itu bukan yang iritan. Jadi contohnya tadi saya udah sebut copaiba, helichrysum, lavender itu oke gitu. Misalnya dia tidak perih ya, tapi kalau tahu-tahu misalkan meneteskan oregano, meneteskan thyme misalkan, jangankan ada luka, tidak ada luka aja di kulit pasti akan panas banget. Ya, jadi pilih minyak atsiri yang memang tidak iritan. Lalu prinsip berikutnya lagi adalah hanya dalam jangka waktu yang pendek. Ya, jadi kalau yang namanya emergensi kan nggak mungkin emergensi seminggu, emergensi 2 minggu kan nggak ya. Emergensi itu paling 1 hari, 2 hari. Habis itu kita bisa maintenance, kita mulai kembali ke pemakaian yang normal. Emergensi misalnya berdarah, gitu ya. Kan pendarahan kan pasti 1-2 jam pasti hilang. Dah, begitu pendarahannya berhenti, kembali pakai dengan cara yang normal. Oke, berikutnya. Nah, ini juga yang paling sering ditanyakan. Kita mesti oles di mana sih sebetulnya minyak atsiri ini yang aman gitu ya? Apakah telapak kaki tempat terbaik mengoleskan essential oil? Karena banyak sekali termasuk saya kadang-kadang kita pakai telapak kaki gitu. Kita oles aja di telapak kaki anak-anak kita. Prinsipnya di mana sih kita bisa mengoles minyak atsiri? Di mana tubuh kita butuh itu yang kita oles. Misalnya, kalau kita lagi sakit perut atau sakit mah, of course kita olesnya di ulu hati. Right? Kalau kita lagi diare, of course kita olesnya di perut. Kalau misalnya tulang misalnya di sini lagi pegel, of course kita olesnya di sini. Atau di leher lagi pegel, kita oles di leher. Gitu. Lalu terus kenapa nih telapak kaki dipakai? Kapan kita mesti pakai gitu ya telapak kaki? Biasanya orang memilih telapak kaki untuk menghindari reaksi panas. Gitu. Jadi kita sering diajarkan bahwa kalau misalnya oil-oilnya panas, olesin di telapak kaki. Kenapa gitu? Karena telapak kaki itu memiliki selaput kulit yang tebal. Sehingga kemungkinan dia mengiritasi itu kecil. Jadi aman gitu ya, aman. Bisa oles di telapak kaki. Lalu yang kedua, telapak kaki itu jauh dari tubuh. Gitu. Kan dia yang paling bawah gitu ya ceritanya ya. Karena dia jaraknya jauh dari tubuh, dianggapnya itu yang paling aman. Gitu. Nah, oke, mungkin dia aman, tapi apakah dia efektif? Itu pertanyaan berikutnya. Gitu. Aman oke, tapi apakah efektif? Kenapa? Karena telapak kaki itu kulitnya tebal, sehingga dia aman dari iritasi, tapi karena dia tebal, kemampuan dia menyerap minyak atsiri juga sebetulnya terbatas. Dibandingkan dengan kalau misalnya kita oleskan di kulit bagian kulit-kulit yang lain yang relatif lebih tipis dari telapak kaki. Tuhan menciptakan telapak kaki sebagai bagian yang paling bawah. Kenapa? Karena dia tahu si telapak kaki ini akan terekspos dengan banyak sekali di lantai, di tanah, di mana-mana. Banyak sekali bakteri yang bisa masuk, cacing dan sebagainya. Sehingga kulitnya dibuat lebih tebal. Kita, ya. Oke, jadi sebelum kita pakai di telapak kaki, kita pikir dulu, ada nggak tempat lain yang bisa dioles lebih efektif daripada telapak kaki. Dan kalau udah mengoleskan telapak kaki, itu mesti agak hati-hati ya, karena sering kejadian licin yang ada jatuh anaknya. Karena dioles di telapak kaki malam sebelum tidur, right? Nanti terus udah gitu bangun, dia lupa, dia jalan-jalan, terus dia jatuh. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah sekedar gambaran, jadi ini tidak mewakili seluruh minyak essential oil yang ada ya, ini hanya beberapa yang kami bertiga pilihkan untuk sesi ini, karena menurut kami ini adalah minyak atsiri yang relatif aman,
relatif mudah dicari di pasaran, dan harganya juga sebetulnya range-nya dari yang nggak terlalu mahal sampai yang agak-agak lumayan. Gitu. Dan yang penting adalah dia aman untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang relatif sebetulnya secara indera penciuman mungkin lebih peka, secara kulit juga mungkin bisa jadi lebih sensitif dan mungkin punya banyak tantangan fisik yang lebih banyak daripada kita. Nah, yang kiri itu adalah list yang paling banyak. Jadi dia aman, relatif aman, oke, tanpa perhatian khusus. Jadi kita bisa pakai ini dengan lebih tenang gitu ya. Kenapa saya bilang relatif? Karena yang namanya minyak atsiri itu tidak berlaku pasti. Kalau misalnya lavender aman di saya, aman di Bu Hani, aman di Arlin, gitu ya. Belum tentu dia aman di Bu Unce, gitu. Atau misalnya ginger itu relatif sebetulnya aman, gitu ya. Aman di saya, belum tentu aman di anak saya, gitu. Tidak panas di saya, belum tentu tidak panas di anak saya. Gitu. Tapi generally dia sebetulnya cukup jarang lah ada laporan bahwa wah ini begini, ini begitu. Ya, di yang paling kiri. Nah, bagi yang belum pernah dengar Rosalina, Rosalina ini adalah sejenis tea tree, tapi dia lembut. Kita sering sebutnya sebagai lavender tea tree. Oke. Yang tengah ini adalah kumpulan minyak atsiri yang boleh dipakai, tapi harus hati-hati karena dia punya potensi menyebabkan asma atau kejang. Nah, sebelum terus kita buru-buru takut nih kita buang semua yucca rosemary kita gitu ya, nggak usah, karena ada cara sebetulnya bagaimana caranya kita bisa memakai minyak atsiri yang tengah ini dengan cara yang aman. Tapi kalau kita tahu anak kita misalnya punya potensi kejang dan dia kadang-kadang suka kejang, maka kita harus lebih ekstra hati-hati kalau pakai rosemary atau pakai yucca. Boleh dipakai, tapi ada prinsip yang harus dipegang teguh. Kanan, semakin ke kanan, yang kanan adalah oil-oil yang kemungkinan iritasinya tinggi. Itu yang udah dimerah-merahin ya Bapak Ibu ya. Itu yang dimerah-merahin adalah oil-oil yang sebaiknya tidak dipakai single, apalagi tidak diencerkan. Itu sangat tidak boleh sih sebenarnya. Nah, jadi yang merah kanan itu, oregano, cinnamon, clove bud, fennel, thyme, itu masuk dalam yang kita sebutnya sebagai skin irritant. Gitu. Artinya apa? Kemampuan dia, potensi dia mengiritasi kulit itu besar. Tapi sebetulnya oil-oil ini at the same time mereka adalah very powerful antibakterial. Dia punya fungsi antibakterial yang sangat hebat. Gitu. Nah, jadi prinsipnya gini, kalau misalkan infeksi bakterinya kita masih bisa pakai oil yang lebih ringan, pakailah oil yang lebih ringan. Yang merah-merah ini simpan, ketika kondisinya memang sulit, kondisinya memang butuh oil yang lebih kuat, sudah pakai oil-oil yang cenderung lebih mild nggak bisa, maka kita pakai yang lebih powerful. Silakan pakai yang merah ini. Gitu. Kita kalau ke dokter juga gitu kan, kalau misalnya dokter kasih obat, pasti dia akan kasih dari dosis yang paling kecil. Cobain ini dulu Bu, 3 hari balik lagi. Kalau nggak cocok, kita ganti. Kalau nggak cocok, baru dicariin yang lebih powerful. Sama dengan oil. Sebelum kita ambil oregano, ya ketika anak saya lagi nggak enak badan, sebelum saya ambil oregano, saya lihat dulu koleksi yang lain, ada nggak yang lain yang sebetulnya bisa dipakai dan dia lebih friendly. Kalau misalkan ada, pakai yang lain. Oregano ini disimpan nanti kalau misalkan memang yang lain udah nggak bisa, oke kita pakai oregano. Sama dengan clove bud, fennel, dan thyme. Cinnamon bark, khusus untuk cinnamon bark, sebetulnya kami masukkan di sini hanya sebagai cautious, karena cinnamon bark ini hampir tidak pernah dipakai secara single untuk dioles ke kulit, karena dia iritan sekali ya, jadi sebaiknya dihindari aja. Kecuali dia dibuat dalam sebuah blend, oke. Ya. Alright, Arlin terusannya. Nah, ini dari tadi kita sebut-sebut mother blend. Ini adalah slide terakhir saya sebelum saya oper ya ke Bu Hani. Oke, mother blend adalah sebuah istilah di mana prinsipnya adalah pengenceran. Tadi kita sudah bilang jangan pernah meneteskan oil langsung ke kulit. Supaya aman gimana? Ambil 10 ml botol ya. Lalu
hanya 4-6 tetes essential oil di dalam 10 mili carrier oil. Itu yang aman untuk dipakai pada anak-anak kita, untuk mulai mengenalkan pada anak-anak. Carrier-nya bisa apa? Carrier-nya bisa macam-macam. Carrier-nya bisa jojoba, bisa VCO, atau bisa juga minyak zaitun. Oke, hindari oil-oil yang sifatnya kacang, almond, macadamia misalkan. Apalagi kalau kita tahu anak-anak kita alergi terhadap kacang-kacangan. Oke, VCO, jojoba, zaitun aman. Oke, nah selalu gunakan mother blend untuk pemakaian topikal resep-resep yang akan kita berikan atau kita share berikut ini. Oke, silakan Bu Hani untuk sharing resepnya. Oke, hari ini biasanya kan kita pakai essential oil itu bisa single, bisa dalam bentuk blend ya. Nah, yang tadi Eli bilang ini mother blend misalnya, bisa juga kita lakukan untuk misalnya kita punya lavender, kita punya peppermint single, kita punya lemon single ataupun essential oil lain, kita buat mother blendnya. Jadi ada baiknya pertama-tama kita cari aja di toko, saya boleh nyebut lah ya nama online store, bisa Tokopedia atau Shopee atau apa, kita beli yang paling praktis mungkin seperti ini, botol yang atasnya ada pipet. Tapi kalau nggak ada, misalnya bisa juga kita punya botol-botol apa deh yang misalnya bisa untuk pakai apa, ada oilnya gitu, kita tinggal bisa larutkan di dalam botol tersebut 4-6 tetes lavender kah atau peppermint kah dalam 10 ml carrier oil. Itu kita bisa punya. Jadi kita bisa punya yang single mother blend. Nah, berikutnya karena banyak ibu-ibu itu kalau ditanya pengen belajar apa sih kalau ingin tahu essential oil untuk ABK, semua kebanyakan pinginnya solusi ya. Dan solusi yang baik itu pada umumnya datangnya dalam bentuk blend. Saya juga nggak bilang bahwa kita semua harus beli semua minyak yang bisa kita beli. Karena itu bukan suatu keharusan. Tergantung cocok-cocokan, tergantung kantong kita cocok atau tidak juga ya. Kadang-kadang kita harus menyesuaikan budget ya. Kita sebagai orang tua anak kebutuhan khusus kan, kita juga banyak pengeluaran-pengeluaran yang lain. Oke, nah kita pilihkan ada 7 resep, bukan 7 jenis fungsi yang menurut kita setiap orang tua dengan anak kebutuhan khusus pasti punya anak yang membutuhkan hal-hal tersebut. Jadi ini kita sekarang akan share resepnya. Berikutnya Arlin. Nah, pertama-tama saya tahu semua anak kebutuhan khusus pasti ada kalanya sulit tidur. Atau bahkan sering sekali punya masalah sulit tidur. Ya, di sini kita berikan resepnya. Ada 2 alternatif. Nanti saya akan bahas kenapa di resep-resep tersebut kita pilihkan essential oil seperti ini. Jadi mungkin kalau mau dicatat aja ketika saya menyebutkan secara lisan fungsi-fungsinya, supaya kalau nanti misalnya, aduh saya cuma punyanya lavender nih, atau saya punyanya Roman chamomile, jadi kita bisa tahu itu sebetulnya untuk apa. Ya, formula ini bisa dipakai juga tidak diencerkan dalam bentuk di diffuse. Jadi kita bisa bikin dulu ini, baru kemudian campuran ini kita buat mother blend-nya. Ya, kita encerkan 4-6 tetes dari formula ini, atau misalnya ada 8 tetes ya. Jadi kalau 8 tetes yang formula pertama itu bisa dibuat dalam mungkin 12 ml gitu ya, kira-kira. Atau 20 ml bahkan botol segini lah ya. Yang pertama, formula pertama, kita lihat di situ ada 5 tetes lavender, 2 tetes sweet orange, 1 tetes Roman chamomile. Lavender kita tahu, semua mungkin tahu, berguna ketika kita stres, menenangkan diri, ketika kita cemas, emosinya sedang kurang baik, dan mungkin ketika kita sulit tidur. Orange itu kan memiliki sifat yang lebih positif ya, yang lebih membuat kita rileks, tenang, tetapi lebih positif. Karena ada jeruk-jerukannya, biasanya semua orang suka ya bau jeruk-jerukan. Terutama sweet orange, karena baunya beda sama lemon ya. Kalau lemon kan bikin bangun, bikin memberi energi. Sweet orange lebih menenangkan. Terus Roman chamomile. Roman chamomile ini adalah
essential oil yang sangat bagus, tapi mungkin lebih sulit untuk dicari dan harganya mungkin lebih mahal sedikit. Tapi chamomile ini kalau anak yang benar-benar udah sulit banget, ke slide sebelumnya, Arlin, sulit banget tidurnya, itu biasanya menolong banget ya. Kalau anak saya cocok, tapi tidak semua anak cocok. Saya tidak bilang, tapi baunya itu kalau dipakai dicium begini aja, kenceng dan mungkin kurang suka. Tidak semua orang bisa suka baunya. Makanya kita selalu menganjurkan buat mother blend. Apa-apa dibuat dulu mother blend, lalu baru dicampurkan untuk dipakaikan. Nah, chamomile ini sifatnya lebih untuk sedatif, lebih untuk yang insomnia. Jadi untuk anak-anak yang benar-benar tidurnya tuh susah banget. Tapi kadang-kadang hanya dengan lavender dan sweet orange aja, ada anak-anak yang udah cukup gitu. Jadi ini kita mesti lihat, pilih-pilih anak juga ya. Kalau anak saya kasusnya agak serius biasanya insomnianya. Jadi saya lebih prefer ada pakai Roman chamomile. Lalu di blend kedua, kita lihat ada lavender lagi. Marjoram di sini, nanti kita lihat marjoram ada di blend-blend lain. Tapi di saat ini marjoram di sini fungsinya adalah lebih untuk relaksan. Juga memberikan fungsi sedatif. Dan ada cedarwood itu lebih calming. Mungkin kalau Arlin mau menambahkan, ada yang mau ditambahkan tentang blend yang kedua? Udah seperti itu sih Bu. Itu ya. Kalau cedarwood dan marjoram mungkin kalau yang jarang dengar di sini, marjoram dan cedarwood itu dua-duanya punya, kalau cedarwood sedikit mirip frankincense ya. Dia sifatnya grounding, terus bisa membantu juga buat pernafasan. Nanti seperti Bu Hani bilang, marjoram ada di blend-blend selanjutnya juga. Iya. Nah, jadi kita lihat di sini bisa juga blend tersebut kita buat pillow spray. Jadi tadi kan dibilang pakai alkohol atau kalau saya sih kalau cuma buat pillow spray saya nggak alkoholnya yang tinggi-tinggi konsentrasinya. Saya masukin essential oil. Ini kira-kira botol 20 ml. Terus saya tetesin ini 8 tetes ini ya, 5 tetes lavender, 2 tetes sweet orange, 1 tetes lemon chamomile. Lalu bisa saya spray ya. Bisa di spray di atas bantal atau di sekeliling anak. Ada anak yang mungkin nggak suka kalau langsung di atas bantal, bisa juga essential oil tadi kita taruh pakai cotton ball ya, jadi kayak kapas, atau misalnya taruh di sapu tangan, lalu kita selipin di bawah bantal misalnya. Itu juga bisa menolong untuk membuat lebih rileks, menenangkan pikiran sebelum dia tidur. Oke, berikutnya kita akan bahas blend yang kedua. Saya pilihkan karena kebanyakan bapak ibu yang saya tanya itu mau anaknya bisa fokus ketika belajar. Ada anak-anak yang gelisah, restless, dan bisa fokus. Dan ketika fokus, kadang-kadang udah fokus, terus nggak tahan lama kadang-kadang gitu katanya ya. Nah, jadi kita pilihkan 2 jenis blend. Blend pertama itu adalah, ini blend tersebut, yang pertama ini dan yang kedua, itu tadi seperti tadi dibilang oleh Eli, bisa dibuat dalam inhalation stick. Ya, ini bisa beli ini di Tokopedia kayak ginian juga ada, beli blank inhaler. Biasanya kalau dibuka, terus bisa kita cium. Nah, ini gimana caranya buat? Jadi kalau kita punya essential oil, baik single ataupun blend, di dalamnya nih kalau beli ada ini, ada wick namanya, kapas kayak apa ya? Kayak puntung rokok sedikit gitu ya. Nah, itu kita buat blend di dalam botol kecil atau apa gitu, kita buat blend atau kita punya blend apa, kita teteskan, terus kita masukin dan kita tutup. Ini bisa beli kosongan dan murah. Kayaknya 12.000 dan 9.000 gitu ya. Nah, ini yang tadi bisa dibilang kalau misalnya anaknya mau belajar, anaknya mau ya, jangan dipaksa ya, Bapak kita nggak pernah maksa anak. Misalnya begini, atau kita cium. Nanti Eli bisa ngajarin tuh ya, biasanya Eli suka ngajarin. Cara mencium paling efektif. Bisa diajarin. Kalau anak saya udah bisa begitu-begitu, karena dia udah biasa. Tapi kalau anak yang lebih sensitif mungkin atau kita takut jangan deket-deket, di sini aja. Cukup misalnya. Ya. Rosemary itu banyak riset meningkatkan daya ingat dan memori. Ya. Lemon itu kita tahu menyegarkan ya. Jadi membantu memberikan energi untuk fokus. Black pepper
itu meningkatkan, diketahui ada riset mengatakan black pepper meningkatkan koneksi-koneksi antar sinaps di otak, meningkatkan kemampuan kognitif. Jadi ini adalah suatu blend untuk membantu anak kita fokus dan lebih konsentrasi. Ada alternatif kedua, yaitu blend yang berikutnya yang di sebelah kanan. Ada Rosalina, Eucalyptus, Ginger, dan Frankincense. Rosalina itu adalah biasanya dipakai juga untuk pernafasan ya. Tapi dalam hal ini Rosalina itu dipakai sebagai stimulan untuk lebih membuat kita mampu mengingat ya. Eucalyptus di sini untuk clearing the mind. Jadi membantu kita pikirannya lebih jernih. Ginger improve dan mengenhance memori biasanya. Karena ginger itu kan agak stimulating gitu ya, warm gitu ya. Lalu frankincense lebih untuk memory retention. Jadi kalau susah nginget gitu ya, itu frankincense bisa membantu kita untuk lebih mengingat lebih lama. Gitu kira-kira. Jadi blend yang ini bukan topikal, tapi bisa juga dibuat topikal. Misalnya mau dipakein di sini atau gimana bisa. Ya. Berikutnya kita masuk ke blend ketiga. Blend calming, ini semua orang kayaknya perlu ya biasanya ya. Blend ini bisa untuk inhalasi, pakai di diffuser, di pillow spray, di inhaler stick, maupun dibuat mother blendnya, diencerkan berarti, lalu dipijatkan di bagian yang kita pikir diperlukan. Kalau anak saya sering tegang di belakang leher, atau sini ya dada karena yang pernapasan rada-rada was-was gitu kadang-kadang saya taruh di dada, tergantung anaknya perlu di belah mana. Ini bisa mengurangi banyak masalah kita misalnya tantrum atau kecemasan ataupun anak yang sering uring-uringan dan marah. Nah, blend pertama ada lavender, geranium, cedarwood, dan sweet orange. Tadi kita udah belajar mengenai lavender dan sweet orange. Geranium di sini fungsinya adalah untuk meringankan ketegangan syaraf. Juga untuk stres dan merilis emosi yang negatif. Lebih peaceful, lebih joyful gitu ya. Lebih balancing. Karena geranium itu kayak mengembalikan balance ke dalam tubuh kita. Lalu ada cedarwood. Tadi Arlene udah bilang bahwa cedarwood itu juga bisa grounding. Seperti frankincense. Jadi dalam hal grounding itu dia memberikan rasa lebih tenang dan lebih stabil. Blend selanjutnya itu ada yang namanya kananga. Kananga itu bunga ya, dari bunga. Kananga itu dalam jumlah sedikit itu membuat rileks. Dalam jumlah tinggi atau konsentrat atau kebanyakan itu buat blenger kalau buat saya. Karena ini bunga ya. Bunga kan kadang-kadang kalau kelebihan floralnya kita malah bisa jadi kayak nggak enak gitu. Jadi pakai apa-apa, kalau kita pakainya dalam mother blend, pasti nggak salah. Kalau kita diffuse, kita buat blend ini, pakai 2 tetes, pasti nggak salah. Jadi prinsipnya dalam anak-anak ABK, karena mereka lebih sensitif, pakainya jangan kebanyakan dulu. Ya. Lalu ada Roman chamomile, seperti tadi kita ketahui, bisa calming dan relaxing. Terutama anak yang suka kadang-kadang nangis-nangis melulu ya. Kadang-kadang dikasih Roman chamomile biar bisa lebih tenang. Terus frankincense, selain dia itu tadi bisa grounding, dia itu juga bisa meringankan kalau capeknya tuh capek mental ya. Kadang-kadang ada yang udah capeknya kelihatan udah capek banget, capek mental gitu ya. Pikirannya udah kayaknya capek banget. Dan memberikan sedikit efek sedatif kalau frankincense. Oke, sampai situ ya, 3 blend. Kecepatankah? Kalau kecepatan tolong di stop supaya jangan cepet-cepet. Saya tahu suka ngomongnya cepet. Ini blend yang mungkin sangat berguna karena ABK pada umumnya memiliki masalah di gut, di pencernaan. Seringkali kita bahkan harus diet khusus ya. Nah, blend ini sebaiknya dipakainya tentunya topikal ya. Dipakainya jangan di tempat lain. Kalau bisa ya di perut, di ulu hati, tergantung masalahnya di belah mana. Dan dibuat mother blend, kadang kita oles dan kita menstimulasi juga dengan gerakan memutar di perut. Untuk mengurangi kembung, menstimulasi pencernaan, GERD, dan konstipasi. Oke, blend pertama adalah eucalyptus atau ginger. Di situ kita lihat ya, eucalyptus ada tanda star.
karena mengandung 1,8 sineol yang untuk anak yang tadi dibilang potensi asma dan kejang, kita harus lebih berhati-hati. Tapi tentunya kalau dilarutkan di dalam mother blend, pada umumnya dalam level yang cukup aman. Jadi di sini 3 tetes eukaliptus, atau kalau itu masalahnya kembung ya, mengurangi mual, mempercepat metabolisme, bisa eukaliptus. Jahe bisa juga mempercepat kalau jahe itu bagus kalau kayak pencernaannya tuh lama atau susah dicerna. Kadang-kadang ada anak-anak yang gitu ya, kayaknya kembung karena susah mencerna. Nah, itu jahe bagus ya. Jahe kan kita tahu juga kalau diminum juga sebetulnya bagus. Nah, peppermintnya untuk membuat kembung-kembung mengeluarkan angin. Nah, di sini ada suatu hal yang perlu diperhatikan. Peppermint itu mengeluarkan angin, tapi pada saat yang bersamaan, peppermint itu bisa juga membuat lebih rileks di perut. Jadi kalau masalahnya misalnya seperti GERD, mungkin peppermintnya bisa dikurangin. Atau acid reflux, ya. Karena kalau acid reflux itu kita ingin pencernaan lebih cepat, bukan pencernaan slowing down. Peppermint bisa merelaksasi, membuat pencernaan malah lebih slowing down. Jadi kita pilih-pilih ya. Bisa misalnya kalau misalnya benar-benar itu anak GERD terus atau acid reflux, ya mungkin peppermintnya kita hilangkan dulu. Lemon di sini adalah juga untuk menstimulasi pencernaan. Jadi blend pertama ini cocok banget untuk yang pencernaannya lama, metabolismenya lama, ingin lebih dipercepat. Tapi juga ada kembung-kembung gitu ya, karena kan ya makanan di perut mungkin lama banget ada di situ. Yang kedua, marjoram. Marjoram itu bagus sekali sebagai antibakteri. Jadi kalau kita ada masalah pencernaan yang karena bisa sampai juga kayak karena bakteri ya, food poisoning atau gimana gitu, marjoram tuh bagus banget. Itu juga bisa dipakai sebagai digestif. Lalu berikutnya ada black pepper. Black pepper ini untuk masalah pencernaan dan bagus jika ada kram di perut. Jadi kalau anak kita tahu tegang banget perutnya, ada kram, boleh dipakai black pepper. Kalau sweet orange itu membantu digestion, tapi dia juga membantu kalau ada masalah diare atau konstipasi atau dyspepsia, ya. Itu. Jadi kita sebutkan blend-blend ini dan fungsi-fungsinya. Ada kemungkinan Anda bisa ngeblend antara dua ini. Ketika yang dipunyai di rumah minyaknya misalnya, aduh, saya cuma punyanya ginger sama orange sama peppermint misalnya. Bisa, tapi dipikirkan anak saya ini keluhannya sedang apa. Ya. Penyakitnya apa gitu. Tentunya di dalam segala hal tetap kalau dalam segi pencernaan, kalau anak itu sakit perutnya dan cukup parah, kita tentu harus langsung pergi ke dokter ya, bukan cuma mengandalkan essential oil. Ini meringankan gejala, tapi masalah utamanya apa harus kita cari tahu. Apakah karena food poisoning, apakah karena alergi, karena makan yang salah, dan lain sebagainya. Tetap ya, jadi jangan mengambil resiko, kalau memang perlu, ya kita pergi dokter. Oke, berikutnya. Ini masalah yang juga banyak dialami anak-anak kita ya. Kulit kering, eksim, dan alergi. Jadi dioleskannya tentunya di kulit, di bagian kulit yang bermasalah. Tergantung masalahnya apa. Bisa gatal, bisa ruam, bisa alergi, bisa kulit kering dan bersisik. Saya terangkan sedikit seperti tadi, geranium itu balancing dan mempunyai sifat regenerasi. Jadi kalau ada yang kulitnya kering dan lain-lain, itu geranium bisa dipakai. Lavender itu calming. Kalau kulit ada ruam atau luka-luka, itu lavender juga berguna ya. Bahkan kalau lecet, itu lavender berguna. Roman chamomile di sini bersifat menetralisir alergi. Jika ada dermatitis, jika ada eksim, kulit sensitif, atau rashes, gatal-gatal karena alergi, Roman chamomile itu bisa menjadi solusi oil yang kita pakai. Di blend kedua, kita ada kananga, cedarwood, dan frankincense.
Kananga itu memiliki sifat banyak bagus sekali untuk berbagai masalah kulit dan memiliki sifat anti radang. Jadi kadang-kadang ya kalau kulit itu alergi misalnya, tapi kita suka berasa ya agak anget terus agak bejendol atau rada ada bengkak sedikit atau gimana, kananga itu anti radang. Jadi kalau ada kananganya di dalam formula itu bagus. Cedarwood memiliki sifat yang bagus untuk masalah-masalah kulit. Misalnya masalah jerawat juga cedarwood bagus ya. Karena cedarwood itu ada sifat calming. Dan untuk rejuvenasi kulit. Jadi kalau kulit itu karena dermatitis atau karena eksim agak ada rusak-rusak ya kadang-kadang ya. Itu pakai ada sedikit cedarwood itu bisa bagus. Dan kalau kulit yang cenderung berminyak itu bisa mengurangi sekresi minyak di kulit yang berminyak. Makanya kalau untuk jerawat ada cedarwood sedikit itu bagus. Mungkin bisul juga ada sedikit cedarwood itu bisa menolong. Frankincense itu bersifat clarifying. Jadi kulit itu kan kalau apalagi untuk ibu-ibu ya sebetulnya frankincense itu banyak dipakai untuk juga muka, untuk kecantikan, anti aging gitu ya. Karena memberikan glowing gitulah ya. Tapi kalau untuk anak-anak kita pakai untuk alergi, juga untuk inflamasi, anti radang, dan jika ada luka-luka ya, frankincense bagus juga kalau anak kita ada luka-luka kecil. Lalu mendukung sistem imun juga. Jadi kadang-kadang kulit itu bermasalah karena sistem kekebalan tubuh bermasalah biasanya. Jadi ada immune system support juga sifat sedikit dari frankincense. Nah, yang berikutnya ini adalah untuk blend untuk pernafasan. Nah, kalau pernafasan tentunya seperti tadi bisa dipakai di diffuser. Diffusernya tapi mesti rada deket ya sama anak. Lalu bisa pakai ini ya, inhaler. Saya lagi bawa ini terus. Kalau saya travel saya sering kalau pakai masker gitu saya pakai ini. Karena kayaknya pakai masker terus ngelekep. Ini adalah blend yang pertama, isinya eukaliptus, peppermint, dan lemon. Tujuannya apa? Eukaliptus itu bagus banget untuk berbagai masalah pernafasan. Tapi seperti tadi kita lihat di grafik yang tadi kita tunjukkan, eukaliptus itu kita harus berhati-hati karena untuk anak yang berpotensi asma dan kejang. Jadi kita kalau eukaliptus di anak-anak yang berpotensi asma dan kejang, kalau pakainya lebih encer, lebih sedikit. Kita berhati-hati. Kita perhatikan dulu anak kita cocok atau tidak. Eukaliptus bagus juga untuk masalah seperti ini ya, melegakan kalau melegakan hidung tentunya ya, mengencerkan dahak, lalu bronkitis, sinusitis itu tertolong dengan eukaliptus. Selain itu, eukaliptus itu ada sifat analgesik. Jadi juga bisa meredakan nyeri, ya ada mempunyai itu. Dan kalau tenggorokan sakit, eukaliptus juga bagus. Tentunya kalau eukaliptus pasti lebih pedas. Jangan gunakan dekat area wajah. Jadi kalau kita pakai di pernafasan, kita hati-hati ya. Jangan gunakan terlalu dekat ke area wajah untuk anak-anak. Karena ini kan bagian yang sensitif. Jangan sampai mereka ada apa-apa di sini. Lalu ada lemon. Lemon di sini bersifat antibakteri, antiseptik dan membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Resep berikutnya adalah ada Rosalina yang tadi disebut juga udah oleh Eli, lavender tea tree nama lain dari Rosalina. Rosalina ini memiliki juga sifat menenangkan, baik untuk pernafasan, untuk infeksi saluran pernafasan, dan baik juga untuk immune system. Nah, Rosalina ini versi lebih enteng mungkin sedikit daripada eukaliptus, tapi juga Rosalina ada 1,8 sineol. Jadi segala sesuatu yang bisa melegakan pernafasan kita ingat jangan ada dipakai di dekat wajah. Lalu ada cedarwood. Cedarwood ini baik untuk bronkitis, sinusitis, antiseptik yang berhubungan dengan pernafasan. Sweet orange bisa untuk batuk pilek,
dan juga untuk menenangkan dan sedikit menurunkan panas. Sweet orange ini baik untuk dipakai di sini ya. Kadang-kadang kita tuh kalau sakit batuk pilek atau batuk terus berulang-ulang, kadang-kadang kita perlu ditenangkan juga ya sedikit. Jadi ada juga orang yang kadang-kadang menambahkan blend sedikit pakai lavender kalau anaknya udah stres banget gara-gara sakit. Nah, blend berikutnya adalah Bu Hani, sorry, ya, ada boleh. yang minta tadi yang kulit di foto sebentar. Saya balik. Oh, boleh, sedikit ya. balik. Silakan. Ini. Silahkan Bu Lina. Oh, di chat banyak pertanyaan. Ya. Kalau udah ke yang berikutnya ya. Nah, ini masalah otot dan sendi, terutama untuk anak-anak cerebral palsy ya. Kita tahu mereka selalu memiliki masalah dengan otot dan sendi. Bahkan kadang-kadang anak-anak ada yang low muscle tone, ada yang terlalu tegang muscle-nya ya. Karena tegang mereka juga atau refleksnya kurang bagus, jadi tubuh nih semua kayak kadang-kadang nggak nyaman. Nah, ini membantu meringankan, menyamankan anak-anak kita. Blend-blend ini bisa untuk mengurangi ketegangan otot, nyeri sendi, baik untuk mengurangi bagi yang spastik atau kaku, ya rigid. Nah, marjoram itu baik untuk jika ada otot spasem ya, rada kayak tegang gimana gitu ototnya. Lalu bisa untuk kram-kram dan untuk relaksan di otot. Peppermint kalau di otot dipakainya untuk pain relief ya, untuk melegakan sakit, untuk pegal, atau kalau lagi terkilir, ada tubuh yang agak terkilir, dan juga kalau ototnya itu fatigue, capek ya. Mungkin anak-anak kita kadang-kadang menggerakkan atau lagi habis terapi dan lain-lain, kadang-kadang capek ya ototnya. Itu boleh ada peppermint. Lalu lavender itu menenangkan, kita tahu menenangkan, membuat relax dan tegang-tegang misalnya di belakang leher dan lain-lain itu bisa kita pakai. Jadi blend ini sifatnya lebih relaksan karena kan yang kram, terus yang sakit, yang pegel. Jadi pokoknya pain relief tapi juga ada sedikit relaxing untuk otot dan sendi. Nah, kalau brand yang berikutnya itu ada peppermint. Peppermint untuk sakit-sakit, pain ini lebih banyak ya peppermintnya daripada yang di blend satunya. Sakit ya kadang-kadang ujung-ujung syaraf juga, kalau anak-anak kita ada yang ujung-ujung syarafnya rada kayak membuat sakit ya, neuralgia gitu kan juga tertolong oleh peppermint. Pegal tentunya bisa, muscle fatigue, pegel-pegel tuh sama peppermint enak, kalau ada terkilir dengan peppermint bisa. Lalu ada oil yang namanya cypress. Ini mungkin lebih sulit didapat, tapi kalau memang kita butuhnya di situ ya kita spend money-nya di situ gitu loh kalau saya. Kalau kita kurang butuh dia nenangin anaknya udah tenang, janganlah beli oil yang menenangkan misalnya. Kita butuhnya di otot dan sendi ya, kita spend our money di otot dan sendi gitu ya. Yang menurut kita butuh aja. Cypress untuk kram bagus, untuk yang kayak udah kayak agak-agak apa ya, ada artritis atau rematik itu bagus. Untuk ketegangan otot, untuk sirkulasi. Ini cypress juga untuk orang yang lebih tua tuh bagus banget nih kalau apa? Untuk muscle ya, muscle pain gitu-gitu. Cypress tuh pokoknya bagus banget. Terus Rosalina, kita tahu seperti tadi ya, Rosalina disebut lavender tea tree. Lavender tea tree itu jadi ada sifat, Rosalina itu ada sifat seperti lavender, ada juga seperti eucalyptus, ada sifat seperti tea tree. Kalau Rosalina itu kayak dalam satu oil lebih komplit gitu. Nah, Rosalina ini bisa menenangkan, bisa juga menjadi alternatif untuk physical pain, jadi nyeri fisik ya. Lalu kalau ada muscle stiffness, ketegangan otot, Rosalina ini juga bagus karena dia bisa merelaksasi lebih enak, nggak tegang lagi. Kalau di blend ini jadi sifatnya juga ada unsur-unsur supaya tegang-tegang nggak itu, tapi juga ada lebih pain relief dari si peppermint, sirkulasi dari cypress. Oke,
Mungkin itu banyak sekali ya informasinya ya. Memang kadang-kadang kalau belajar essential oil nggak bisa sekali, nanti lain kali denger-denger lagi akan lebih cepat hafal mungkin ya tentang sifat-sifat essential oil. Karena satu oil seperti lavender bisa berguna untuk emosi, psikologis, bisa berguna untuk tubuh, bisa berguna untuk luka ya kan. Ada berbagai fungsi. Jadi blend-blend ini kita pilihkan yang menurut kita cukup baik lah untuk anak-anak ABK. Untuk masalah anak-anak ABK. Tentunya ada masalah-masalah lain, anak kita punya masalah-masalah lain juga. Oke. Nah, berikutnya slide-nya. Oke, ini panduan keamanan tambahan. Kita mau memastikan kalau kita menyimpan essential oil, jangan dekat-dekat jangkauan anak. Taruh di tempat yang agak tinggi. Kalau anak pakai sembarangan atau bahkan dia minum, kan tentunya bahaya banget ya. Kebanyakan itu kalau dilihat bukan karena bahayanya tuh bukan karena essential ini kenapa-napa, tapi lebih karena taruhnya di tempat sembarangan gitu. Apalagi kalau anaknya masih kecil ya, kita juga dia buka terus dia tetes-tetes di mulut atau di muka atau gimana kan bahaya. Jadi simpan tetap di kotak, di tempat yang aman. Lalu tutup rapat. Jadi kalau kita lihat ya, kebanyakan itu botolnya kan pakai amber bottle. Kalau yang di dilute mungkin nggak harus seperti ini sih. Tapi kalau yang masih dalam bentuk essential oil yang neat, yang belum diencerkan, biar lebih aman, biar lebih tahan lama, kita simpannya tutup rapat, hindari dari sinar matahari langsung ya. Ini kan supaya lebih efektif, lebih lama, dan tidak kadaluarsa. Bahkan ada beberapa orang, kalau saya juga lagi mau beli kulkas kecil bahkan. Karena saya koleksinya cukup banyak, saya taruh di kulkas. Soalnya dengan begitu oil yang mahal-mahal awet. Nggak nanti, sayang ya, kadang-kadang kita nyimpen pakai sedikit terus 1 tahun lagi kok dalamnya nggak ada menguap gitu ya. Karena kita simpennya pakainya mungkin botol yang kurang baik. Lalu jauhkan dari hewan peliharaan. Kalau kita mendiffuse essential oil di ruangan, pastikan hewan peliharaan kita ini aman. Kadang-kadang ada yang kebablasan, di-diffuse terus kita lupa itu kucing atau anjing kita tuh kecil-kecil ukurannya. Jadi pastikan itu di ruangan yang mereka punya akses untuk keluar masuk. Jadi kalau mereka udah merasa kelebihan, mereka bisa keluar dari ruangan. Kita nggak mau ada kucing atau anjing pingsan gara-gara overdosis diffuser essential oil. Belum terjadi saat ini, tapi kadang-kadang saya mikir kasihan sekali ya, kadang-kadang kucing dan anjing kita ini atau binatang peliharaan lain. Itu ya panduan keamanan tambahan. Oke, berikutnya. Sekarang giliran Eli lagi. Oke, balik lagi ke saya. Ini sebetulnya sudah jam 11 ya Ibu-Ibu ya. Kita janjinya sebetulnya cuma sampai jam 11, jadi ini mohon maaf sekali, sepertinya akan lewat dari jam 11. Oke, ini karena banyak pertanyaan soal diminum. Sebelum saya masuk sini, mungkin kita bahas sebentar aja soal oil ini bisa diminum apa enggak, gitu ya. Nah, jawaban pendeknya adalah jangan. Kalau jawaban panjangnya itu bisa satu sesi sendiri gitu ya soal ingestion. Nah, kenapa saya bilang jawaban pendeknya adalah jangan? Gini, ketika essential oil itu masuk dalam tubuh kita, pasti dia akan lewat yang namanya liver, di mana dia akan dimetabolisme oleh si liver. Nah, ketika dia dimetabolisme oleh si liver, komponen konstituen essential oil ini otomatis akan berubah bentuk. Gitu. Sementara sebetulnya yang kita butuh adalah contoh ya. Misalnya kita bilang lavender. Lavender itu mengandung chemistry yang namanya linalol. Linalol ini yang sebetulnya punya efek menenangkan. Gitu. Ketika lavendernya saya minum masuk ke dalam tubuh kita, dia akan lewat yang namanya first pass metabolisme. Itulah hebatnya liver kita karena dia fungsinya akan menyaring. Linalol yang masuk ke dalam liver itu keluarnya nggak jadi linalol lagi. Bisa jadi linalil asetat, bisa jadi yang lain, lalu dia akan beredar ke seluruh tubuh.
Nah, yang lain-lain ini apakah akan punya fungsi sama menenangkan? It's a big question sebetulnya. Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena memang masalah dosis dan keamanan ingestion atau minum essential oil ini masih sangat terbatas penelitiannya. Kalau obat umum, Panadol, paracetamol, itu sebetulnya kan risetnya udah banyak ya. Jadi seberapa dosisnya itu udah jelas ditegakkan, seberapa efek sampingnya itu semua jelas ditegakkan, tapi tidak dengan minyak atsiri. Gitu. Jadi jangan minum minyak atsiri unless Bapak dan Ibu sudah bawa anak ini atau Bapak dan Ibu sudah ketemu dengan qualified aromaterapis, konsultasi langsung, dia catat semua keadaan tubuh kita, lalu dia yang kasih. Nah, ini seberapa dan sebagainya dan sebagainya. Maybe it's okay. Nah, dan jangan lupakan juga anak kebutuhan khusus biasanya punya masalah dengan metabolisme. Nah, adding an extra essential oil molecules into the body itu mungkin bisa helpful, tapi mungkin juga bisa enggak. Yang ada dia akan menambah beban proses tubuh itu. Ya, jadi daripada meneteskan lemon essential oil ke dalam air segelas pagi hari, mendingan peres lemon aja, gitu. Ya, daripada misalnya kita teteskan 1 tetes peppermint oil ke teh, misalkan lalu kita ceritanya mau bikin peppermint tea, mendingan kita rebus aja peppermint tea dari daunnya sendiri. Jelas akan relatif lebih aman. Oke? Itu sama dengan prinsip tadi ada yang tanya, fennel itu sebetulnya bisa nggak sih buat menambah ASI? Sebenarnya awalannya fennel menambah ASI itu bukan essential oilnya, tapi adalah herbalnya dari daunnya. Gitu. Lalu kemudian ditranslate, ditarik lebih panjang, sehingga mungkin bisa terjadi dengan essential oilnya. Well, mungkin iya, mungkin juga enggak. Oke? Lalu pertanyaan kedua yang saya mau cepat-cepat bahas adalah soal buttoning. Sekarang lagi ngetren kita oles di pusar. Ya, jadi kita bersihin pusernya lalu kita oles di pusar. Boleh enggak? Ya boleh aja. Tadi kan kita udah cerita ya segala tempat di kulit sebetulnya boleh dipakai. Boleh atau enggak, boleh aja. Efektif atau enggak tahu. Gitu. Karena sebetulnya ini adalah teknik yang belum ada penelitian sampai seberapa efektivitasnya. Yang saya ingin pesan adalah kalau memang mau menggunakan dengan cara buttoning, silakan, tapi gunakan mother blend. Ya, jadi jangan meneteskan nit ke dalam pusar anak kita. Gitu. Karena udah pernah ada kejadian yang meneteskan di pusar memang betul tidurnya lebih enak, tapi juga banyak kejadian meneteskan di pusar yang ada pusarnya gatel. Gitu. Bahkan ada yang lecet karena anaknya terus jadi garuk-garuk pusarnya. Gitu. Jadi kalau mau pakai silakan, pastikan di-dilute dan rajin dibersihkan ya. Jadi kalau pagi mandi itu pusarnya pastikan dibersihkan. Gitu. Jadi nggak ada sisa oil yang nempel yang ada nanti timbul jerawat atau bisul-bisul kecil, itu malah jadi repot. Ya. Fennel dan yucca, apakah akan jadi minyak telon? Baunya mirip minyak telon. Oke, tapi isinya tadi kita sudah lihat fennel itu lumayan iritan dan demikian juga dengan eukaliptus. Menurut saya dia tidak cocok dipakai untuk bayi atau anak-anak kecil. Kita seneng ngoles telon sama anak bayi karena kalau kita cium, aduh baunya enak gitu ya. Tapi fennel dan yucca ini sebetulnya kombinasi yang lumayan keras untuk kulit-kulit bayi-bayi ini yang sebetulnya sangat sensitif. Oke? Nah, oke, balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke presentasi. Bagaimana kalau ada yang belum pernah nih, belum pernah pakai essential oil, kita mau kenalin. Prinsipnya ada 2, Ibu-ibu dan Bapak. Pertama adalah start slow, pelan-pelan, dan start low, mulai dari tetesan paling sedikit. Jadi instead of nih lemon, langsung gitu ya, kita cium dari botol, no. Kalau belum pernah gunakan, buat dulu mother blend-nya. Tadi kan saya bilang 4-6. Buat dulu dengan 4, karena start low, dari yang paling kecil. Mulai dari 4, kenalkan pada si anak. Gitu. Prinsipnya adalah 5-2. 5 hari kita cium, kita kenalkan, 2 hari kita liburin. Jadi si anak itu tidak mencium. Besoknya nanti kita ajak dia kenalan lagi dengan bau, lalu kita lihat lagi 2 hari libur. Pertama itu, ya. Jadi pelan-pelan. Walaupun sekarang anak kita pun sudah pernah misalnya sudah fasih pakai essential oil, kalau ada bau yang baru mau kita kenalkan, mulailah dengan prinsip ini selalu.
Lalu yang kedua adalah dengan kita start slowly, kita akan punya kesempatan memperhatikan respons si anak. Kalau kenalkan dengan oil, jangan gini, Atun, sini, nih, kasih ya ke si anak, ciumin ke dia, lemon misalnya gitu ya. Lalu ya si Atun kan tinggal tempelinnya kasih cium gitu. Tapi kalau ibu bisa, ketika ibu kenalkan, hadirlah di situ. Dengan begitu ibu akan bisa melihat anaknya suka atau enggak. Gitu. Nggak sulit memperhatikan respons anak. Ya kan, anak itu tidak pernah bohong dan biasanya mereka very natural. Dia akan gini kalau nggak suka, nggak ah, atau dia akan iniin tangan kita. Then we know, oh dia nggak suka gitu. Atau kalau kita ciumin terus dia kayaknya, oh seneng kalau kayaknya ini, bahkan mungkin inhaler kita dipegang gitu. Dan kita tahu, oh oke, ini possible blend yang mungkin dia suka. Gitu. Jadi sambil kita kenalkan, sambil kita lihat reaksi wajahnya, sambil kita lihat juga reaksi tubuhnya. Ya, oke, berikutnya, Arlene next, tolong. Oke, nah rutinitas mengenalkan itu adalah salah satu kunci keberhasilan untuk anak-anak ini pakai minyak atsiri sebagai salah satu bagian dari kehidupan mereka. Kita sebagai orang biasa aja kita butuh rutinitas di dalam hidup kita. Ya, apalagi anak-anak berkebutuhan khusus, mereka butuh rutin. Pasti ibu-ibu sudah jauh lebih canggih dari saya untuk soal-soal rutinitas anak-anak berkebutuhan khusus. Ada dalam suatu keadaan yang mereka bisa prediksi, oh abis ini, abis ini, abis ini, abis ini, secara psikologis akan memberikan rasa aman pada mereka. Demikian juga ketika mereka mencium oil yang mereka kenal itu akan memberikan rasa aman pada mereka. Gitu. Karena dengan tidak adanya rutinitas itu sebetulnya memicu gelisah. Pada sebagian anak mungkin bisa jadi panik atau dia jadi cranky atau dia jadi marah-marah. Nah, caranya untuk mengenalkan oil adalah yang pasti pilih waktu yang tenang. Ya, jadi jangan ketika dia lagi marah-marah, dia lagi grumpy, dia lagi kesel, lalu kita kasih oil yang baru yang dia nggak pernah suka, kita cobain ke dia gitu. Ya, kenapa begitu? Karena bau-bauan aroma ini punya kemampuan yang sangat kuat menciptakan ingatan ya akan bau. Nah, kita sebutnya sebagai sense memory. Nah, kemampuan otak kita membentuk ingatan akan bau itu nanti akan memicu si anak dengan sadar atau tidak sadar mengasosiasikan bau tersebut dengan rasa tersebut. Jadi kalau misalnya dia lagi kesel, kita lagi marah-marahin dia karena kita juga lagi kesel misalnya gitu ya, kondisinya pokoknya lagi nggak enak, kita kenalkan dia dengan bau baru yang dia nggak pernah kenal dan itu terjadinya sering, otak dia otomatis akan membuat asosiasi bau ini nggak enak gitu. Nah, ketika dia bau ini menjadi nggak enak, maka semua jadi nggak asik lagi. Jadi kenalkan ketika dia lagi happy, lagi main, lagi mau bobo, misalkan itu boleh mulai satu-satu dikenalkan mother blend-nya. Nah, kenalkan dengan atsiri yang sama, di waktu yang sama, dengan cara yang sama. Misalkan kita mau kenalkan lavender untuk waktu tidur, oke? Lalu ya udah setiap dia mau tidur, kalau perlu inhalernya warnanya sama, terus ya kan, di waktu yang dia sama dia cium, lalu dengan cara yang sama. Jadi inhaler dulu gitu. Nah, caranya ada beberapa cara nih. Kalau pakai inhaler. Kalau misalnya kita mau membuat respons yang semangat ya yang dia hidup, maka biasanya nyiumnya gini. Di bawah. Oke? Nah, tapi kalau misalnya mau punya efek tenang menyenangkan, anaknya napasnya biasa aja, lalu kita lingkar. Gitu. Ya, ini tanpa sadar akan menyebabkan atau menimbulkan efek relaksasi. Misalnya lakukan 10 kali setiap hari ya dengan rutinitas yang sama. Nanti anak-anak dengan sendirinya akan terbiasa punya rutinitas ini, kalau dia stres dia akan ambil lalu dia akan begini. Nah, bisa juga ketika kita mencoba mengenalkan, dampingi dengan benda yang dia suka, atau pasangin lagu yang dia suka, atau kerjakan di lokasi-lokasi yang memang kita tahu itu biasanya punya efek senang buat dia. Gitu, sehingga terjadilah asosiasi yang positif antara minyak atsiri dengan emosi. Oke? Oke, berikutnya. Nah,
aduh anak saya nggak suka sama baunya, gitu ya. Udah dicoba nih, ini kan harusnya blend yang menenangkan, tapi anak saya nggak suka, terus gimana? Ya udah nggak usah dipaksa. Tadi prinsipnya adalah mulai dari yang lambat dan mulai dari yang rendah. Kalau dia tidak suka, ya udah. Karena aroma itu sifatnya sangat subjektif, sangat individual. Bau yang saya suka belum tentu anak saya suka. Oke? Bau yang menenangkan buat saya belum tentu menenangkan buat anak. Prinsipnya ketika kita sudah mulai blending, apalagi untuk tujuan psikologis, itu biasanya kunci pertamanya adalah mereka harus suka. Kalau mereka tidak suka, pasti tujuan psikologisnya kemungkinan besar tidak akan tercapai. Cium nggak suka, udah pasti. Kita juga gitu kan, cium, aduh nggak demen nih baunya, boro-boro disuruh tenang, ya kan pasti nggak bisa. Jadi dia harus suka. Jadi jangan pernah paksakan anak untuk menyenangi blend tertentu atau bau tertentu. It will happen naturally or it will not happen. Gitu ya. Nah, jadi sehingga kita bisa next slide-nya tadi ada pesan bahwa biarkan dia menemukan apa yang dia suka. Kalau ibu sudah buat blend misalnya 5 gitu ya, bisa dikumpulin apalagi udah dikenalin satu-satu, lalu kita cari kamu sukanya yang mana. Biarkan dia yang menentukan. Ini yang dia suka, ini yang dia nggak suka. Gitu. Nanti yang dia suka, kita kumpulkan, lalu kita bisa buatkan jadi blend spesial. Oh ini blendnya Daniel. Misalnya. Atau oh ini blendnya Arlin. Karena mungkin tidak ada satu blend yang akan sama di anak-anak berkebutuhan khusus ini. Oke, berikutnya Arlin. Nah, berikutnya ini balik lagi ke Bu Hani. Jadi dari pengalaman kita sebagai orang tua, sebetulnya kita suka mikirinnya ini buat anak terus. Buat anak terus. Tapi kita sebetulnya juga tahu kalau orang-orang di sekitar kita ini yang mengurus anak ini kacau keadaannya, stres, terus emosional, terus kadang-kadang juga bisa depresi dan lain-lain, maka sebenarnya kita juga aromaterapi ini bagusnya buat siapa sih? Sebetulnya bagus untuk bapak ibunya, untuk adik kakaknya, untuk orang di sekelilingnya. Kita juga untuk menghadapi anak-anak ini supaya kita dalam keadaan yang baik, yang mengasihi, yang benar. Kita itu juga harus yang seutuhnya. Jadi kalau kita sendiri dalam keadaan stres, kita tahu ya tadi minyak-minyaknya kita juga bisa pakai aromaterapi. Saya merasa sejak tadinya tuh saya pakai aromaterapi bukan untuk anak saya Daniel, bukan untuk saya sendiri, karena saya merasa bahwa saya ini jadi ibu kayaknya terus ya dari satu mesti merhatiin yang ini lalu merhatiin yang berikut, agak stres, bukan agak sih, rada sangat stres. Terus juga keadaan kondisi tubuh kadang-kadang nggak optimal ya, kadang-kadang gampang sakit, batuk pilek dan lain-lain. Jadi tadinya saya aromaterapi ini dipakai untuk diri saya sendiri, bukan hanya untuk anak-anak. Tentu kita mau membantu anak-anak kita. Jadi kita harus perhatikan bahwa kita sendiri harus seutuhnya, harus benar-benar dalam keadaan optimum, sehingga ketika kita bersama anak kita mendapatkan kasih sayang yang lebih lagi. Ya. Lalu selain itu, kita juga harus tahu dan paham, Arlin slide berikutnya, kadang kita itu juga mengalami, namanya orang tua ya, aduh udah di terapi segini banyak, kita udah capek, udah semua kita berikan untuk anak kita juga bisa depresi, kita bisa cemas, kita bisa berpikiran aneh-aneh ya kan. Makanya ini sebetulnya kita jangan pernah merasa bahwa ini semua, aduh berarti kita orang tua yang nggak mampu atau kita orang tua yang nggak bener gitu ya untuk anak-anak kita. Kita harus menerima bahwa anak-anak kita ini kayak maraton gitu ya. Kita mesti ada perseverance, harus ada resilience. Makanya sebenarnya jangan pernah menyalahkan diri, tapi juga jangan lari dari kenyataan, terus semua diserahkan aja. Oh, pokoknya yang penting dia pergi terapi, saya nggak usah tahu ya kan, yang penting dia udah diterapi gitu ya. Kita harus dalam keadaan yang lebih, secara holistik lebih baik. Slide berikutnya, Arlin. Ya, ini cuman pesan saya aja sebagai pada bapak, pada ibu, kita sama pentingnya dengan anak kita. Selalu ambil waktu sejenak
supaya kita sendiri, hubungan kita dengan pasangan kita, hubungan kita dengan anggota keluarga kita yang lain-lain, kadang-kadang ada adiknya, ada kakaknya, itu semua dalam keadaan yang utuh. Dan kita juga jangan lupa untuk tidak mengisolasi diri, tapi kita lebih terbuka, ada komunitas di sekitar kita yang mungkin dapat mendoakan kita, mendengarkan keluh kesah kita. Kita juga harus memiliki komunitas yang kuat. Ya, jadi sekian presentasi dari kami. Jika masih ada pertanyaan setelah ini, baru keingetan di masa depan, kami bertiga ini menjadi good friends dalam mungkin kurang dari setengah tahun ini ya. Karena kita merasa bahwa kita mempunyai visi berbagi edukasi dari segi aromaterapi. Grup kami namanya adalah Karimatari karena spirit kami adalah yaitu tadi Kartini-Kartini yang ingin membagikan aromaterapi EduShare gitu ya. Nah, ini adalah email kami, Karimatari, Karimatarinya Tarii ya, .edu@gmail.com. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan email. Oh iya, ini kebetulan ada pertanyaan, saya jawab dulu sebentar satu. Merek mempengaruhi nggak efektivitas IO? Bisa, tapi nggak segala-galanya ya. Karena ada yang nggak bermerek gimana-gimana, tapi essential oil-nya bagus. Juga tadi kan saya nerangin berbagai blend ya. Kalau yang udah punya blend di rumah, nggak apa-apa. Beli, misalnya udah beli ya. Mungkin kita dari kayak Arlene juga, dia punya blend, bye-bye eczema misalnya gitu ya. Beli nggak apa-apa. Kita beli, terus kalau misalnya ada yang kita tahu ya kadang-kadang untuk pencernaan. Digest misalnya gitu ya. Atau kayak misalnya saya suka beli dari Arlene untuk Daniel tuh apa? Dreamland ya, yang buat tidur. Kadang-kadang kita juga kan buat sendiri semua, kita repot ya sebagai orang tua. Jadi kalau saya kadang-kadang juga ambil praktisnya. Saya tahu blend apa yang bagus di luaran, saya beli. Tapi yang saya selalu pastikan, saya selalu dilute menjadi mother blend. Atau kalau kayak saya memperhatikan kaidah-kaidah keamanan tadi. Ya, itu dulu mungkin. Saya kembalikan ke Arlene. Thank you Bu Hani dan thank you Eli. Jadi karena tadi juga banyak yang pertanyaan masuk, ada beberapa mungkin yang belum di-address. Nanti sesudah ini boleh kalau yang mau raise hand langsung dan mau bertanya langsung boleh. Tapi sebelum itu saya mau mempersilahkan Ibu Unce dari Kiriakon untuk memperkenalkan sedikit tentang SLB Kiriakon. Silakan Ibu Unce. Terima kasih banyak untuk hari ini, untuk Ibu Arlene, Ibu Eli, Ibu Hani, yang tentunya sangat menolong kita mengenal untuk essential oil. Kiriakon sebetulnya sudah lama mengetahui bahwa apa yang diberikan kepada setiap anak itu yang bermanfaat akan selalu menambah untuk kita menolong anak-anak kita. Dari New Zealand yang kita kenal bahwa ada minyak-minyak yang bisa kita tolong itu diberikan kepada anak-anak, sangat menolong untuk masa terapinya. Jadi biarlah melalui webinar hari ini, Kiriakon juga bisa menambah wawasan untuk bisa menolong anak-anak kita dan juga tadi disebutkan menolong orang tua sehingga dan pendamping semuanya sehingga kita secara utuh, secara holistik bisa menolong anak-anak kita. Jadi biarlah kerjasama ini bisa diteruskan karena saya melihat banyak manfaatnya. Saya sendiri sudah melakukannya untuk Gary dan melihat bahwa ada banyak kemajuan di dalamnya. Tapi dengan pengetahuan hari ini, kita semua juga menambah wawasan dan biarlah ke depannya bisa ada kerjasama yang lebih erat lagi dengan ketiga ibu-ibu ini. Terima kasih untuk hari ini dan kita nanti pikirkan lagi apakah bisa membeli selalu dalam blend yang sudah dicampur karena saya tahu tidak semua orang tua bisa
bermacam-macam blend yang ada, karena tentunya akan mahal sekali kalau setiap orang tua harus memilikinya. Terima kasih lagi untuk semuanya, dan saya serahkan kembali kepada Ibu Arlin. Terima kasih. Thank you Bu Unce, dan thank you buat semua orang tua yang hadir di sini, mungkin juga ada pendidik, edukator, dan terima kasih terutama untuk tim Kiriakon yang udah memfasilitasi. Sekarang karena kita udah lewat dari waktu yang dijanjikan sebelumnya jam 11, buat teman-teman di sini yang masih mau stay, kita 3 pembicara, 3 karimatari masih akan ada di Zoom ini sampai 11.30, jadi siapa tahu mau mengobrol atau mau nanya langsung boleh. Kalau buat yang lain, karena ini juga weekend, pasti udah ada acara sebelumnya, boleh leave Zoom. Semoga kedepannya bisa jadi materi yang bermanfaat dan berfaedah buat semuanya. Thank you. Jadi buat yang masih mau stay di sini, silahkan boleh unmute mungkin bergantian. Thank you buat teman-teman semua. Saya pertama mau nanya nih, di masa pandemi ini apakah ada oil yang bisa dipakai untuk melindungi anak-anak kita, seperti dari disinfektan atau yang bisa kita bawa-bawa sehingga mereka aman untuk keluar. Terutama di Kiriakon sebentar lagi akan menerima mereka terapi masuk ke sekolah, jadi bisa melindungi mereka dan juga pendamping dan mungkin orang-orang di sekeliling kita dan guru-gurunya. Kalau saya, mungkin tiap orang bisa beda-beda kiatnya. Kalau saya yang pasti saya harus punya adalah kayak disinfektan spray, tapi bisa juga dalam bentuk kecil yang saya bawa-bawa untuk hand sanitizer, tapi juga bisa untuk mensterilkan ruangan. Biasanya saya ada kayak lavender, ini ada Daniel nih. Ini Daniel udah biasa nih, dia tangannya langsung disodorkan ya. Kalau ini saya pakai lavender, ada tea tree sedikit ya, supaya antibakteri juga gitu ya. Nah, terus dia sih udah tahu juga. Beginilah, biasa untuk pernafasan ya, habis pakai masker kadang-kadang kayaknya nafasnya nggak seger gitu. Atau kadang-kadang yang udah dilute saya taruh di masker, tapi jangan langsung di sini ya. Mungkin di sebelah sini gitu. Supaya maskernya juga, kita kadang-kadang kan ngelekep, terus ada antibakteri sedikit, antiviral sedikit. Kayak eukaliptus tuh memang ada antiviralnya sih. Kan banyak yang bilang, oh apakah itu bisa untuk COVID? Kita nggak tahu. Tapi saya kadang-kadang juga suka beli blend-blend yang udah jadi ya. Saya suka juga beli kayak RC misalnya gitu. Mungkin kalau Raven untuk anak-anak kita agak terlalu keras ya. Tapi kalau RC gitu terus di dilute, kita pakai juga oke. Jadi saya nggak selalu ini kok putus ya. Enggak Bu, aman. Oh aman, di aku nggak kelihatan. Sorry, sebentar. Kita nggak selalu harus, semua di blend single sendiri, dibuat sendiri. Itu tadi kiat-kiat diberitahukan supaya kita juga kalau perlu untuk ngeblend secara aman, kita juga bisa. Ada yang mau bertanya? Oh, Bu Hani, kalau tadi yang blendnya lavender tea tree itu benchnya apa Bu? Oh, masih mute Bu Hani. Saya itu nggak believer semua harus di alkohol. Jadi alkoholnya saya sedikit, karena saya juga percaya bahwa essential oil itu juga ada antibakteri, antivirusnya ya. Jadi kalau yang hand sanitizer ini ada waternya, ada etanolnya sedikit, tapi kadang-kadang saya juga pakai witch hazel. Karena ya, menurut saya terlalu kuat terus-menerus juga nggak baik ya. Dan mungkin bisa iritan juga ya, kadang-kadang ada yang nggak tahan ya kalau alkohol terus-terusan kering. Maaf. Kalau untuk kulit-kulit sih saya biasa ya itu tadi lavender, chamomile gitu dicampur sedikit. Saya mau address sedikit, tadi ada pertanyaan soal ini penyimpanan IO Bu di chat kayaknya tadi belum sempat dijawab. Jadi IO apakah ada masa kadaluarsanya? Nah,
Kalau untuk minyak atsiri itu sebetulnya bukan masa kadaluarsa, tapi dia bisa teroksidasi. Jadi kalau udah teroksidasi itu kimianya berubah. Makanya kenapa botolnya juga selalu botol ember kaca coklat gini supaya nggak kena matahari dan jauhin dari sinar matahari langsung. Terus ada beberapa jenis minyak atsiri juga yang lebih cepat rusak. Contohnya yang dari jeruk-jerukan, terus dari pohon pinus-pinusan, seperti titri juga itu paling 2 tahun. Kalau yang dari kayu, dari bunga, itu biasanya bisa sampai 8 tahun. Lalu ada pertanyaan yang berhubungan tadi soal kalau IO yang sudah di-dilute, sudah di-blend, mungkin perlu dibedakan ya dua. IO yang di-blend itu masih tetap berupa IO murni. Seperti contohnya misalkan yang sering dikenal itu Thieves, RC Resin itu masih berupa minyak atsiri murni. Tapi yang kita sebut sudah diluted itu mother blend tadi, sudah dicampurkan ke carrier oil. Nah, kalau yang IO blend, itu masa kadaluarsanya agak tricky ya, shelf life-nya agak tricky karena dia kan campuran berbagai macam. Jadi ikutin panduannya aja, mungkin maksimal ya 5 tahun lah, tapi bukan berarti dibuang sesudahnya, cuman mungkin hindari jangan dipakai ke kulit. Nah, kalau yang udah di-dilute, sudah jadi dicampur dengan carrier oil atau yang lain, oh itu Daniel tadi kebenerin. Kalau yang sudah dicampur carrier oil itu justru ada shelf life-nya karena tergantung dari masa pakai si carrier oil-nya ini. Biasanya sekitar 1,5 sampai 2 tahun umumnya. Tapi sesudah itu bukannya jadi rusak ya, cuman paling baunya berubah, jadi pengik. Gitu. Okay. Mungkin Arlin, aku tambahin dikit ya. Ya. Ini sih agak yang ringan dan lucu aja. Mungkin juga maksudnya gini, essential oil itu kan therapeutic properties. Jadi sebetulnya belilah minyak atsiri yang memang kita butuh. Jadi sering banget saya menemukan teman-teman itu banyak yang beli IO itu koleksi. Oh, aku mau koleksi ini semua dibeli gitu ya, dikoleksi. Which is sebetulnya agak sayang karena kalau habis dikoleksi, dibeli lalu nggak dipakai, lama-lama seperti yang Arin bilang dia rancid. Kedua, itu kalau misalnya kita udah punya essential oil, kita lihat nih, oh ini udah tinggal setengah atau udah tinggal sedikit, itu pindahkan ke botol yang lebih kecil. Dengan begitu ruang di atasnya yang ada oksigen itu juga semakin mengecil karena oksigen itulah yang sebetulnya membuat IO ini teroksidasi. Dengan memindahkan dia ke botol yang lebih kecil dan ruang untuk oksigennya sedikit, itu juga akan memperpanjang sebetulnya shelf life oil tersebut. Oke. Ini ada pertanyaan, aku lanjutin ya Lin ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Ibu Kurniati tentang studi essential oil terhadap microbiome yang ada di tubuh kita. Nah itu sebetulnya panjang banget ya Bu ya, itu ceritanya. Cuman yang saya tahu, nanti Bu Hani pasti bisa nambahin. Yang saya tahu kalau belajar ingestions, semua yang masuk dalam tubuh kita, essential oil ini sudah pasti akan mempengaruhi keadaan microbiome di tubuh kita. Nah, apakah dia mempengaruhi ke arah yang lebih baik atau apakah dia mempengaruhi keadaan yang lebih buruk, itu sebetulnya studinya masih sangat terbatas. Gitu. Oleh sebab itulah selalu kita wanti-wanti, walaupun kita sudah belajar soal ingestion, pemakaian internal, kita selalu wanti-wanti untuk sangat berhati-hati memilih kita mau pakai oil apa untuk pemakaian internal. Gitu. Karena studi mengenai bagaimana dia mempengaruhi keadaan biodiversity mikrobiom di tubuh kita sebetulnya masih sangat terbatas. Jauh lebih aman kalau misalkan yang tadi saya bilang pakai aja herbalnya. Kalau memang mau di-ingest, pasti dia jauh lebih aman dan studi herbal itu sudah sangat banyak ada dan terbukti, gitu Bu. Mungkin satu hal mengenai dibandingkan antibiotik misalnya ya, kalau kita pakai essential oil itu bedanya adalah antibiotik itu bisa membuat resisten. Karena tiap kali kita pakai antibiotik, antibakterinya itu sama terus ya, 500 mg amoxicillin misalnya. Ketemunya 500 mg amoxicillin terus. Tapi kalau pakainya essential oil, lavender botol dari hari ini, kalau kita beli lain kali, itu dalamnya komposisinya nggak exact, nggak. Karena itu kan dari tanaman secara utuh. Seluruh bagian dari volatile yang ada dari minyak atsiri di dalam tanaman tersebut dapat semua gitu. Jadi
tiap kali ketemunya sama terus dan menyebabkan resisten bakterinya. Makanya kadang-kadang pakai essential oil itu akan lebih baik juga ya. Karena kalau pakai antibiotik terus itu juga bisa bahaya. Tapi itu is another topic nih ya, itu buat kedokteran kali nanti. Kalau sekarang rada kejauhan, eh, kayaknya rada-rada ini masih awal nih kita. Kita ada, by the way, kita bertiga ada kelas lain. Kita ada kelas lain yang buat yang serius aromaterapi dari modul yang dasar, intermediate sampai lanjutan. Itu adanya biasa kita akan ngadain berkala. Itu kita kerjasama sama Rumah Atsiri Indonesia. Oh, tadi ada yang nanya Mother Blend bisa dibeli di mana ya Ibu Sandra? Mother Blend nggak bisa dibeli itu. Itu adalah petunjuk kita untuk membantu supaya kita memastikan anak-anak ABK tidak kelebihan ya ketika memakai. Jadi Mother Blend-nya buat sendiri Bu Sandra. Biasanya kalau punya lavender atau peppermint, ya itu tadi kita beli botol kecil atau kalau kita punya botol kecil apalah ya. Minyaknya mungkin kita tahu ini 20 ml. Kalau 10 ml tadi kan petunjuknya untuk 10 ml ya Bu Eli. 4 sampai 6 tetes dari IO-nya ditetesin, sisanya diisi sama carrier oil untuk menjadi 10 ml. Carrier oilnya bisa minyak zaitun, bisa minyak jojoba gitu. Bisa VCO ya. Gitu sih. Jadi nanti kita misalnya bisa punya nih Mother Blend lavender, Mother Blend peppermint, ini Mother Blend apa orange misalnya. Jadi ketika dibutuhkan kita bisa pakai nih, oh kali ini aku mau lavender dicampur sama peppermint karena ada masalah pernafasan, anaknya agak tegang. Tapi lain kali mungkin oh orange saja sama lavender mau buat tidur misalnya. Bisa. Jadi bekalnya sebetulnya beli botol-botol begini murah kok di online, murah. Beli inhaler, beli botol yang ada pipet gitu. Spray ya kadang-kadang kalau mau buat spray mungkin kayak gini nggak sampai kayak ginian 9 ribuan ada 10 ribu deh yang ya. Jadi kita beli-beli aja. Oke, tadi ada yang mau nanya live Ibu Rita. Silahkan Bu Rita boleh unmute. Oke, halo semua. Halo. Hai Bu. Ini Bu, saya mau nanya. Tadi kan di blend tadi itu resep dari pencernaan dan pernafasan tuh sama ya, 3 tetes eukaliptus, 2 tetes peppermint, dan 1 tetes lemon. Saya ingin tanya gini, kondisi anak saya itu CP, GERD, dan juga kejang. Saya tuh di sini bertujuan untuk yang pertama kalau untuk pencernaannya itu agar dia BAB-nya lebih lancar Bu, kayak dia tuh BAB lancar, BAB-nya tuh 5 hari 1 kali, 7 hari, seminggu 1 kali, biarpun terkadang keras, terkadang tidak. Dan kalau untuk pernafasan saya inginnya dia tuh lebih mengencerkan dahak karena dia tuh banyak dahak di tenggorokan Bu, bukan di paru. Jadi menurut Ibu